Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Nusantara TV bersama saya Gati Kamka. Pemirsa, Polri terus melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti untuk memperkuat kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan suap, korupsi batubara hingga Asabri. Malam ini Polri kembali menggeledah sebuah ruko di Jalan Asem 2 Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung bersama jurnalis NTV Sela Rizky. Selamat malam, Sela. Ya, Sela, bisa diinformasikan apakah penggeledahan ini adalah lanjutan dari penggeledahan yang dilakukan Polri sejak kemarin? Sela, silakan dengan laporan Anda. Iya, pemirsa, baru saja kita saksikan bahwa tim dari Kortas Tipikor Polri telah tiba di ruko di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Kita masih sama-sama menunggu proses dari penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri pada malam hari ini. Ini adalah lanjutan pengembangan penggeledahan yang dilakukan oleh Polri yang dilakukan sejak kemarin, di mana ada beberapa lokasi yang dilakukan penggeledahan terkait adanya kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan suap korupsi batubara hingga Asabri. Di mana pada kemarin penyidik telah menggeledah beberapa lokasi di kawasan Cipete. Penggeledahan yang dilakukan pada kemarin dilakukan di kawasan Cipete, yaitu di sebuah money changer dan juga sebuah restoran di kawasan Cipete, dan juga dilakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan malam hari ini kembali dilakukan penggeledahan juga pengembangan di sebuah ruko di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Ada. Oh, lu mau ngomong, Sel? Sambil ngomong gitu. Tadi dipanggil. Gak usah sama gua, gambarnya aja. Nggak mau deh. Hah? Gambarnya aja. Ini lu ngomong nih. Ya. Selamat malam Gati dan juga pemirsa Ya udah tuh. Nusantara TV. Itu dia. Ya, sudah ada rekan jurnalis Nusantara TV, Sela Rizky, di lokasi penggeledahan di ruko di kawasan Cipete Selatan. Kita akan bergabung ke Sela Rizky. Selamat malam, Sela. Sela, silakan dengan laporan Anda saat ini di lokasi penggeledahan di kawasan Cipete Selatan, itu di sebuah ruko. Ya, betul sekali Gati dan juga pemirsa Nusantara TV, dapat kami laporkan dari kawasan sebuah rumah pertokoan atau yang kita anggap ruko. Ini di kawasan Jalan Asem 2 Cipete, Kebayoran, Jakarta Selatan. Memang rencananya dari pihak kepolisian, terutama dari pihak Polda Metro Jaya, ini akan melakukan penggeledahan. Kalau tadi kami melihat memang sudah ada dari anggota Brimob, kemudian juga ada 2 buah mobil bus begitu yang membawa sejumlah anggota kepolisian di lokasi ini, dan dikabarkan memang saat ini baru berdatangan gitu, dan kami memang masih sedikit minim info, dan berdasarkan informasi ini ada dari pihak di Reskrimsus yang nantinya juga akan memberikan pernyataan, namun saat ini memang nampaknya masih akan melakukan penggeledahan. Kalau kami lihat tadi ada sekitar 4 ruko di lokasi ini, ada 2 juga yang kosong, namun ada 1 ruko yang nampaknya di bagian depan ini adalah sebuah
apotik di kawasan Cipete, Jalan Asem 2 ini. Gati dan juga pemirsa, ini masih memiliki keterkaitan dengan penggeledahan di 11 lokasi di kawasan wilayah Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan 3 korupsi, yakni terkait dengan pengadaan batubara PT PLN yang memicu blackout, kemudian juga ada dari PT Asabri, kemudian juga ada terkait dengan penanganan hutang atau penyesuaian hutang PT CBS kepada PT KNI, yang mana kita tahu itu merupakan anak perusahaan dari PT Krakatau Steel. Kalau saat ini di tempat kami berada malam hari ini pada pukul 23:20 ini ternyata ada sebuah kafe yang memang ternyata diduga oleh pihak kepolisian ada keterkaitannya dengan hal tersebut. Ini di Cafe Cholo Coffee yang masih di kawasan pertokoan dari ruko di Jalan Asem 2 Cipete, Kebayoran, Jakarta Selatan. Masih kami menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Kalau kami lihat di dalam kafe ini, sebuah coffee shop gitu ya, ini kami lihat memang sudah tutup. Ada satu buah motor yang berplat dari daerah Z begitu. Ini sebuah coffee shop dan keadaannya sudah tertutup, jelas terpampang close ruko ini, dan masih akan digeledah nanti rencananya dari pihak kepolisian dan tim penyidik. Kalau saat ini kami tidak bisa memasuki lebih dalam karena kami juga diberi pembatas oleh para anggota Brimob yang ada di lokasi kami saat ini, karena tadi kami melihat memang ada 2 bus dari pihak polisian yang turut menyambangi lokasi ini, Gati. Kira-kira sementara itu yang dapat bisa kami laporkan sambil kami menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, Gati. Iya, Sela, tadi Anda utarakan bahwa memang banyak anggota Brimob yang telah berada di sana dan ada sebuah kafe di kawasan ruko tersebut, yaitu Cholo Coffee. Apakah menurut pandangan Anda memang para petugas dari Polri ini akan melakukan penggeledahan di kafe Cholo Coffee yang Anda sebutkan tadi? Ya, Cholo Coffee, betul sekali, Gati. Saat ini memang akan rencananya dipasang garis kuning dari pihak kepolisian. Ini kami mencoba untuk mengikuti dan kameramen saya Isan Riasa akan menunjukkan kepada Anda. Ini nampaknya garis kuning akan dipasang di sepanjang tempat ruko ini berada, yang sedang dilakukan dari pihak kepolisian dari Ditreskrimsus begitu. Terkait juga ini informasi terakhir yang kami dapatkan, memang ini adalah joint investigation antara Kortas Tipikor Polri kemudian juga dengan pihak Polda Metro Jaya yang menangani adanya dugaan korupsi dan juga TPPU untuk penanganan 3 perkara. Ini media diminta menjauh. Ya, media diminta menjauh, dibatasi dengan polis lain. Kami juga masih melihat siapa saja pihak-pihak yang hadir atau pejabat dari kepolisian. Namun berdasarkan informasi terakhir, nantinya akan datang Direktur Reserse Kriminal Khusus di lokasi ini memang untuk memantau bagaimana proses penggeledahan yang dilakukan. Gati dan juga pemirsa, saat ini kameramen saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa akan dilakukan juga penggeledahan. Kalau tadi kami lihat memang ada sebuah coffee shop, namun kalau ini di bagian belakang saya tidak begitu jelas. Nampaknya ini ada sebuah ruko juga. Di dalam satu komplek ruko ini, kalau tadi di bagian depan kami melihat ada sekitar 4 ruko. Namun kalau untuk di sisi bagian belakang ada sekitar 5 ruko. 3 rukonya kalau kami lihat ini kosong, 2 rukonya ada coffee shop, dan
ada di sisi sebelah kanan, kami kurang jelas melihat di bagian paling pojok belakang. Awak media juga sudah dibatasi dengan garis polis lain, dan saat ini memang dari reserse sedang bekerja untuk nantinya melakukan penggeledahan apa saja yang digeledah, apa saja yang dicurigai dari pihak kepolisian terkait dengan ruko ini, dan juga belum diinformasikan karena kami memang masih minim ini ruko milik siapa dan keterkaitan apa. Kalau kita memang menarik mundur begitu ya, dari seminggu kebelakangan ini memang dari pihak kepolisian memang sedang melakukan sejumlah penggeledahan tentunya di 12 lokasi yang memang sudah disampaikan sebelumnya oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Budi Hermanto. Ini ada 12 lokasi, 2 yang sudah selesai dilakukan penggeledahan, yakni di Cafe The Clan Signature yang berada di kawasan Cipete juga. Ini pada hari kemarin di sana dari pihak kepolisian sudah mengamankan uang dalam mata uang rupiah maupun juga valuta asing, bahkan ada beberapa dokumen sekitar totalnya mencapai 67 miliar. Sementara itu ada juga terkait di poin money changer, mana diinformasikan ada sekitar 7,2 miliar, dan yang terbaru memang kalau informasi terakhir penggeledahan dilakukan di rumah mewah yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, dapat kami laporkan saat ini memang awak media diminta untuk sedikit menjauh dari kawasan ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini, karena memang dipasang polis lain, kemudian dijaga sejumlah anggota BRIMOB yang tadi datang menggunakan 2 buah bus dari pihak kepolisian, dan juga ada 1 mobil berwarna oranye yang bertuliskan crime investigation. Ini juga masih kami konfirmasi Gati dan juga pemirsa, bagaimana kami juga masih memantau bagaimana jalannya proses penggeledahan di lokasi ini. Ini Gati, kami berusaha untuk mencoba keluar terlebih dahulu karena memang dari pihak dari pihak kepolisian ini mendorong kami untuk sedikit menjauh dari lokasi. Gati. Ya, Stella, kalau dari layar kami melihat bahwa saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemasangan polis lain. Dapat Anda gambarkan polis lain tersebut dipasang tidak hanya di satu lokasi ruko saja. Di sebelahnya pun tadi saya katakan juga dipasang polis lain. Dapat Anda gambarkan berapa rukokah yang saat ini tengah dipasang polis lain oleh pihak kepolisian, Stella? Ya, benar sekali Gati. Kalau kami saat ini memang berada di posisi samping dari bentuk ruko itu sendiri, izinkan kami sembari bergeser Gati dan juga pemirsa. Ini kalau di tempat kami di posisi samping ke belakang ini ada sekitar 5 ruko. Tadi saya katakan ada sebuah coffee shop, kemudian ada 1 ruko yang tidak begitu jelas, namun ada beberapa spanduk tempel yang berada di jendelanya. Kemudian di bagian depan, kalau bisa kami konfirmasi, tadi kami terakhir melihat ada sekitar 4 ruko, salah satunya ada sebuah apotek. Tadinya kami awak media yang sudah tiba lebih dulu menyangka bahwa akan melakukan penggeledahan di 1 ruko, namun ternyata setelah pihak kepolisian datang di lokasi ini ada sekomplek ruko begitu. Dari sisi samping tadi kami katakan 5, dari depan nanti kami konfirmasi kembali. Terakhir kami melihat ini ada 4 buah ruko yang memang kalau untuk di jam saat ini 23:29 waktu Indonesia Barat sudah tidak ada kegiatan ataupun aktivitas yang berada di kawasan pertokoan di kawasan Cipete, Kebayoran, Jakarta Selatan. Gati.
Iya, dari sekitar 4 sampai 5 ruko yang dipasang polis lain Anda katakan tadi sudah memang tidak ada kegiatan karena sudah larut malam begitu. Nah, dari pantauan Anda atau pandangan Anda, apakah dari 4 atau 5 ruko itu terlihat ada ruko yang memang kosong tidak aktif atau semuanya memang terlihat beroperasi seperti ada aktivitas begitu? Jika malam ini memang, tidak ada aktivitas, namun kalau kita melihat dari beberapa barang yang ada di dalamnya, untuk di sisi depan nampaknya ada 2 ruko, salah satu yang kami lihat adalah sebuah, apotek gitu. Namun kalau di sisi belakang ini kami lihat ada 3 ruko, bahkan ada salah satu ruko terkait dengan, eee, rumah berkat, kemudian rumah berkat di kameramen saya, Ihsan Riasa akan menunjukkan kepada Anda, ada sebuah ruko dengan bertuliskan rumah berkat, kemudian di sisi sebelah kanannya ada coffee shop yang tadi kami sampaikan, dan sisi paling ujung belakang juga. Cuma kami sudah diminta dari pihak kepolisian untuk bergerak mundur, dibatasi oleh polis lain, kemudian juga dibatasi oleh anggota BRIMOB yang berjaga di lokasi kami saat ini. Kalau dilihat dari gambar, memang saat ini dari pihak kepolisian banyak mengarah ke sebuah ruko yang berada di kawasan paling ujung dari lokasi kami berada saat ini. Jika bisa digambarkan, ini seperti bentuk letter L begitu, yang mana di sisi bagian depan ada sekitar 4 ruko, kemudian di sisi bagian belakang ini ada sekitar 5 ruko. Kalau kami tadi melihat juga, Gati dan pemirsa, di sebuah coffee shop ini ada sebuah motor berplat Z, kemudian memang sudah dituliskan bahwa coffee shop tersebut tutup, bernama Cholo Coffee. Kemudian di sisi paling ujung ini tidak terlalu terlihat jelas ya sebuah ruko apakah di lokasi tersebut. Ini juga yang nantinya masih akan kami gali dari pihak kepolisian, karena memang infonya masih minim sekali. Kemudian ada tadi di sisi agak sedikit ke depan atau di ruko pertama di bagian samping ini ada ruko yang atasnya memiliki spanduk rumah berkat seperti itu, dan ini kami bisa menunjukkan lokasinya saat ini. Suasananya memang dari pihak kepolisian nampaknya belum memasuki ruangan-ruangan di dalam ruko tersebut, Gati. Iya, kalau dari gambar yang ada di layar kaca bahwa kita lihat ini tim dari Polri terkonsentrasi di ruko pada bagian ujung sebelah dari Cafe Cholo Coffee. Betul, Sela? Ya, betul sekali Gati, dapat terlihat di layar kaca Anda memang ini terkonsentrasi sejumlah tim penyidik dan anggota kepolisian berada di bagian paling ujung. Namun sayang sekali ini awak media dibatasi begitu jauh, jadi kami kurang dapat melihat detail ini merupakan ruko untuk apa, aktivitas apa, untuk sektor apa, ini kami masih kesulitan untuk menjangkau lokasi tersebut. Memang dari pihak kepolisian membatasi dan nampaknya belum ada tanda-tanda yang terlihat di layar kaca Anda juga pemirsa, apakah sudah dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut. Ini bisa dilihat juga di layar kaca, memang banyak dari tim penyidik dan pihak kepolisian masih berjaga jaga di depan ruko bagian ujung di sisi samping dari kawasan pertokoan yang berada di kawasan Cipete, tepatnya di Jalan Asem 2 di tempat kami berada malam hari ini, Gati. Iya, infonya akan ada pernyataan dari Ditreskrimsus atas proses penggeledahan ini. Apakah sejak Anda awal tadi mengabarkan kepada kami, apakah ada lagi petugas yang datang ke lokasi atau bagaimana, Sela? Ya, Gati, sampai saat ini memang
Kami masih belum dapat mengkonfirmasi siapa saja, dan informasi terakhir memang diinformasikan ada Direkkrimsus. Cuman kalau dari pandangan saya belum nampak terlihat. Selain itu Gasti, kami juga melihat ada beberapa anggota yang mengenakan rompi Kortas Tipikor Polri. Nah, dari sini nampaknya bisa kita simpulkan bahwa saat ini Gati dapat terlihat di layar kaca Anda, memang ini nampaknya pihak kepolisian sudah mulai melakukan pembukaan pintu dari ruko di paling ujung dari tempat kami berada saat ini. Ini sedang mencoba membuka kuncinya. Dengan adanya anggota kepolisian dari pihak Polda Metro Jaya, kemudian ada dari Kortas Tipikor Polri, ini sudah mengindikasikan bahwa memang masih melakukan penggeledahan atau joint investigation terkait dengan yang 2-3 hari ini terjadi. Ini masih nampaknya ada keterkaitan dengan 2 lokasi di kawasan Cipete yang kemarin memang dilakukan penggeledahan sebelumnya begitu, sampai akhirnya dari pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti di dalam brankas dengan nominal uang yang cukup tinggi mencapai miliaran rupiah. Ini masih ada keterkaitannya. Saat ini mereka sedang berusaha untuk membuka ruangan dari tempat tersebut. Apakah nanti menemukan sejumlah barang bukti baru apa saja? Kalau kita sedikit menelaah gitu ya, Gati dan juga pemirsa, di tempat The Clan Signature Cafe sebelumnya ini ada sebuah brankas. Kemudian juga di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga ada brankas. Ini yang tentunya memang masih kita gali dan kita tunggu bagaimana apakah di lokasi kami berada saat ini ditemukan barang bukti baru, apakah juga ada brankas. Ini sebenarnya yang cukup menjadi pertanyaan bagi publik, tentunya juga awak media yang menyaksikan bagaimana upaya penggeledahan dan pengungkapan kasus atau sejumlah tindakan pidana korupsi, baik itu suap, gratifikasi maupun juga korupsi yang memang tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor Polri. Gati. Iya, Sela, beberapa menit lalu kita melihat dari layar kaca bahwa para petugas tengah berupaya untuk membuka pintu dari ruko yang paling sisi sebelah ujung. Apakah saat ini pintu dari ruko tersebut sudah berhasil dibuka dan juga adanya tim penyidik yang memasuki ruko tersebut? Sela. Ya, tampak dari layar kameramen Nusantara TV, Ihsan Riansyah, ini terakhir masih dilakukan upaya untuk membuka ruko tersebut. Kalau tadi kami melihat memang pintu rukonya ini terbuat dari kaca, dan tadi mencoba untuk membuka pintu ruko bagian bawah dengan kunci yang ada di bagian bawah. Sampai saat ini memang belum terlihat apakah ada anggota kepolisian yang memang berusaha untuk memasuki lokasi tersebut, karena posisinya Gati dan juga pemirsa dapat kami sampaikan, kami cukup jauh sekali, dibatasi dengan garis kuning maupun juga anggota polisi Brimob yang tengah berjaga di lokasi kami saat ini. Gati. Iya, Sela, di dekat Anda tengah dipasang polis lain. Apakah Anda dapat menginformasikan bahwa ini adalah komplek ruko begitu yang dilakukan penggeledahan? Di sisi luar lalu lintas seperti apa? Apakah ada pengamanan khusus di area luar dari ruko untuk berjalannya proses dari penggeledahan tersebut? Ada pengamanan khusus, Sela? Ya, sampai tadi kami berada di lokasi saat ini memang tidak ada pengamanan khusus di bagian sisi depan, karena
saat kami menginformasikan bahwa anggota kepolisian sudah datang, ini langsung memasuki kawasan sisi samping atau menuju ke bagian belakang dari pertokoan yang berada di kawasan Cipete ini, dan kami belum bisa melihat ke sisi luar apakah sudah ada polis lain atau tidak. Yang jelas kalau kami lihat memang ada 2 buah mobil kepolisian dalam bentuk bus, kemudian juga tadi kami melihat ada sebuah mobil identifikasi atau evidence response team berwarna oranye ini terparkir di lokasi ini. Sampai saat ini memang masih menunggu upaya penggeledahan yang dilakukan. Kemudian juga dari awak media tidak bisa mendekat karena dibatasi polis lain maupun juga anggota BRIMOB yang berjaga. Ini memang masih kita tunggu secara bersama-sama, Gati. Nanti kami akan melaporkan lebih detail dan lebih lanjut kepada Gati dan juga pemirsa Nusantara TV. Iya, Sela, selain 5 ruko di sekitar Anda melaporkan saat ini, pada saat Anda memasuki komplek ruko tersebut, apakah Anda melihat di sana komplek ini merupakan komplek ruko komersil yang banyak terisi begitu ruko, atau banyak ruko-ruko yang memang kosong, tidak terlihat adanya barang-barang atau yang terpakai, Sela? Ya, kalau kami melihat dari ruko yang berada di sisi bagian samping dan menuju ke belakang ini, nampaknya ada 3 ruko yang memang memiliki atau dipergunakan begitu ya sehari-hari. Yang pertama, untuk dari sisi bagian depan yang dekat berada kami, tadi kami melihat ini ada sebuah ruko dengan spanduk di depannya, ini adalah rumah berkat. Kemudian di sisi sampingnya ada sebuah coffee shop atau Colo Coffee, kemudian ada ruko kosong, dan juga hingga di bagian ujung ini memang ada sebuah ruko yang memang kami masih mencoba cari tahu apakah ruko ini berada di sektor apa, apakah ini ruko yang sebagai penjualan apa. Ini yang tentunya masih kami tunggu kepastiannya dari pihak kepolisian, Gati. Nanti kami akan menginformasikan kepada Anda juga pemirsa bagaimana detailnya terkait dengan penggeledahan yang dilakukan secara bersama-sama antara Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor Polri.